Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez girang tak terkira usai menang di MotoGP Jerman 2025, tanda dominasi di Sachsenring. Senyum lebar menghiasi wajah Marc Marquez usai memenangi MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Minggu malam, 13 Juli 2025, waktu Indonesia Barat. Pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil dominan dan tak terbendung, meninggalkan rival-rivalnya, termasuk sang adik, Alex Marquez, serta juara bertahan Francesco Bagnaia. Kemenangan ini terasa begitu manis karena bertepatan dengan balapan ke-200 dalam karir sang pembalap. Sungguh luar biasa bisa menang lagi di sini. Sachsenring selalu memberi saya energi positif, dan hari ini saya membuktikan bahwa saya masih kuat di sirkuit ini, ujar Marquez penuh antusias, dikutip dari Motosan. Sirkuit Sachsenring memang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marquez. Sejak debutnya di kelas Premier, Sachsenring telah menjadi trek favoritnya, tempat di mana ia meraih banyak kemenangan spektakuler. Namun, sejak cedera parah pada 2020 dan performa yang sempat menurun di beberapa musim berikutnya, banyak yang meragukan apakah Marquez masih bisa mendominasi seperti dulu. Kini, semua keraguan itu terjawab. Marc Marquez datang ke Jerman dengan modal kuat, 3 kemenangan beruntun di seri sebelumnya. Kepercayaan dirinya, serta seluruh tim Ducati Lenovo, berada di titik puncak. Hal itu terlihat jelas sejak sesi latihan bebas, di mana Marquez terus mendominasi catatan waktu. Puncaknya, ia meraih pole position dengan selisih waktu mencolok. Saat datang ke sini, kami membawa mentalitas juara. 3 kemenangan beruntun membuat kami yakin bisa mempertahankan momentum. Dan kami membuktikannya, tutur Marquez. Start dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat dan membuka jarak sejak lap pertama. Meski sempat mendapat tekanan dari Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi di awal balapan, Marc menunjukkan kelasnya dengan menjaga konsistensi dan mengelola ban dengan sangat baik. Tak satupun pembalap mampu menyentuhnya hingga bendera finish dikibarkan. Balapan ini sekaligus menjadi momen emosional bagi Marc karena menandai penampilan ke-200-nya di kelas MotoGP. Momen spesial itu dirayakan dengan gaya khas Marquez, selebrasi energik dan pelukan erat dengan seluruh kru Ducati di pit lane. Kemenangan ini terasa sangat personal bagi Marquez. Terakhir kali ia berdiri di podium tertinggi Sachsenring adalah pada musim 2021. Sejak saat itu, karirnya dilanda pasang surut, terutama akibat cedera lengan dan adaptasi yang sulit bersama motor Honda yang tak lagi kompetitif. Namun di tahun 2025, bersama Ducati, Marquez seolah terlahir kembali. 2021 adalah terakhir kalinya saya menang di sini. Lalu banyak hal terjadi, cedera, operasi, rasa frustrasi. Tapi hari ini, saya kembali, ungkap Marquez penuh haru. Sachsenring memang cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif dan lincah. Karakter sirkuit yang didominasi tikungan ke kiri dan trek teknikal menuntut fisik serta konsentrasi tinggi, 2 hal yang menjadi kekuatan utama pembalap kelahiran Cervera, Spanyol tersebut. Bahkan, dalam balapan kali ini, ia mencatatkan lap tercepat beberapa kali tanpa mengurangi konsistensi. Kemenangan Marquez di Sachsenring juga tak lepas dari kehebatan motor Desmosedici GP25. Ducati berhasil menyempurnakan motor musim ini dengan kombinasi tenaga besar, stabilitas menikung, serta elektronik yang mumpuni. Marquez merasa menyatu dengan motornya, dan ini menjadi kunci dominasi di beberapa seri terakhir. Motor ini sangat kuat, sangat responsif. Di Sachsenring, kami menemukan keseimbangan sempurna antara akselerasi dan traksi. Saya bisa menekan di tiap lap tanpa merasa kehilangan grip, ujar Marquez tentang Desmosedici GP25. Ducati kini menikmati musim gemilang, di mana Marquez menjadi pembalap andalan mereka. Dominasi Marquez dalam 4 seri terakhir membuatnya menjadi favorit kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, juga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kami merekrut Marc karena kami percaya pada pengalamannya dan mentalitas juaranya. 4 kemenangan beruntun adalah bukti bahwa dia masih salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, ujarnya.
Kemenangan di Jerman membawa Marquez semakin dekat ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Banyak pengamat mulai percaya bahwa gelar ke-9 dunia bagi Marquez bukan lagi sekadar angan. Target saya musim ini adalah menikmati balapan dan memberikan yang terbaik untuk tim. Soal gelar. Jika momentum ini berlanjut, kenapa tidak? Ujar Marquez dengan senyum khasnya. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang, persaingan di papan atas semakin memanas. Namun, performa konsisten Marquez dan chemistry-nya bersama Ducati membuat banyak rival mulai merasa terancam. Tak hanya soal kecepatan dan kemenangan, penampilan Marquez di Sachsenring juga membawa inspirasi. Usai finish, ia kembali melakukan selebrasi unik yang mencuri perhatian, melakukan tarian viral Aura Farming. Tarian ini terinspirasi dari seorang anak Indonesia, Ryan Arhandika, dan semakin memperkuat citra Marquez sebagai pembalap yang dekat dengan budaya global dan para penggemarnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa balapan itu juga tentang kebahagiaan dan koneksi. Tarian itu menyenangkan, dan saya senang bisa membaginya dengan dunia, pungkas Marquez. Dengan kemenangan keempat beruntun, penampilan ke-200 yang sempurna, serta semangat juang yang kembali menyala, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya belum habis. Sachsenring 2025 bukan hanya miliknya. Itu adalah penegasan bahwa sang raja telah kembali. Marc Marquez juara MotoGP Jerman 2025. Selebrasi, Aura Farming, bikin heboh, bos Ducati bangga. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil luar biasa dan keluar sebagai juara dalam balapan utama MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu kemarin. Start dari posisi terdepan, Marquez menunjukkan dominasinya sejak awal dan tak terbendung hingga garis finish. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen MotoGP musim 2025, sekaligus memperpanjang rekor pribadinya di Sachsenring menjadi 9 kemenangan di kelas utama. Tak hanya prestasi, aksi Marquez juga jadi sorotan karena selebrasi uniknya yang disebut Aura Farming, membuat heboh penggemar dan jagat media sosial. Balapan dramatis, kemenangan bersih, lawan berguguran. Marquez memulai balapan dengan mulus setelah meraih pole position sehari sebelumnya. Ia langsung melesat memimpin setelah lampu start padam, sementara rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memulai dari posisi ke-10 namun cepat merangsek ke posisi 7 pada lap-lap awal. Di belakang Marquez, sempat terjadi perebutan posisi yang ketat antara Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Namun keduanya justru harus bernasib sial. Pada putaran ketiga, Di Giannantonio berhasil menyalip Bezzecchi dan naik ke posisi kedua. Namun keduanya kemudian terlibat insiden yang membuat mereka terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Rentetan crash tak hanya menimpa dua pembalap tersebut. Tercatat, 8 pembalap gagal finish, menjadikan Grand Prix Jerman kali ini sebagai salah satu yang paling berdarah dalam kalender musim 2025. Sirkuit Sachsenring yang dikenal teknikal dan sempit terbukti menjadi ujian berat bagi para rider. Di tengah kekacauan tersebut, Marquez tampil tenang dan tak terpengaruh. Ia menjaga jarak aman dari kejaran adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang akhirnya finish di posisi kedua. Francesco Bagnaia berhasil meraih podium ketiga. Setelah memastikan kemenangan, Marquez melambatkan motornya di lintasan lurus Sachsenring, lalu melakukan selebrasi unik, berdiri di atas Voltpack sambil menggoyangkan tubuh dengan irama yang menyerupai tarian viral, Aura Farming. Gaya selebrasi ini sebelumnya populer di kalangan penggemar motorsport Asia, khususnya Indonesia. Video selebrasi itu langsung viral di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan hangat di komunitas MotoGP. Banyak penggemar menyebut selebrasi itu sebagai penegasan kepercayaan diri dan kebebasan ekspresi Marquez setelah melewati masa-masa sulit beberapa musim terakhir. Selebrasi ini untuk semua fans saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya kembali, bukan hanya di atas motor, tapi juga di hati para penggemar, kata Marquez dalam wawancara usai balapan.
Kemenangan impresif Marc Marquez menuai pujian tinggi dari Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Ia menyebut Marquez sebagai sosok penting dalam proyek jangka panjang Ducati di MotoGP, dan kemenangan di Sachsenring adalah bukti nyata bahwa sang pembalap telah mencapai level maksimal bersama Desmo Sedici IP25. Saya sangat bangga dengan penampilan Marc. Ia tak hanya cepat, tapi juga pintar dan dewasa dalam mengambil keputusan di lintasan, ujar Tardozzi kepada media. Ia telah menjelma menjadi pemimpin sejati di garasi kami. Bukan hanya karena hasil, tapi juga karena etos kerja dan komunikasi yang luar biasa dengan para teknisi. Tardozzi juga menyoroti bahwa performa Marquez sangat membantu dalam pengembangan motor. Ia bahkan menyebut bahwa data dari gaya balap agresif Marquez menjadi bahan evaluasi penting untuk pengembangan motor Ducati ke depan. Kepercayaan diri Marc sangat tinggi saat ini. Dan itu menular ke seluruh tim. Kami bekerja dengan semangat besar karena dia membuat semua orang percaya. Kita bisa menang di mana saja, tambah Tardozzi. Kemenangan di Jerman menjadi yang keempat secara beruntun bagi Marc Marquez di musim ini. Ia kini mengoleksi 344 poin, unggul jauh dari Alex Marquez di posisi kedua, 261 poin, dan Bagnaia di urutan ketiga, 197 poin. Dengan musim yang masih menyisakan 11 seri, banyak pengamat menilai Marquez kini menjadi kandidat terkuat untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Apalagi, ia menunjukkan konsistensi luar biasa di berbagai tipe sirkuit, dari yang cepat hingga teknikal seperti Sachsenring. Kami belum bisa bicara soal gelar. Masih banyak balapan ke depan. Tapi jelas, kemenangan ini membuat saya makin percaya diri, ucap Marquez merendah. Podium Sachsenring 2025 menjadi milik penuh Ducati, 3 besar dikuasai oleh pembalap Desmo Sedici. Ini mempertegas dominasi pabrikan asal Bologna itu di musim 2025. Dengan line-up kuat seperti Marquez, Bagnaia, dan Alex Marquez, Ducati tampil sebagai tim yang paling sulit ditandingi musim ini. Davide Tardozzi menyebut bahwa harmoni dan sinergi antara tim pabrikan dan satelit menjadi kunci dominasi Ducati. Kami bukan hanya satu tim, kami satu keluarga besar. Semua pembalap kami punya potensi untuk menang. Tapi yang terpenting, mereka saling mendorong satu sama lain untuk terus berkembang, ujarnya. MotoGP kini bersiap menuju seri berikutnya di Silverstone, Inggris. Namun satu hal sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke puncak performanya, dengan senyum lebar, dominasi penuh, dan selebrasi yang tak akan dilupakan. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati, bayar suka-suka, Alex siap geser Bagnaia. Marc Marquez resmi menjadi pusat perhatian di Ducati Lenovo. Setelah meninggalkan Repsol Honda, pembalap asal Spanyol ini langsung menunjukkan performa luar biasa bersama tim pabrikan Italia tersebut. Namun, di balik kesuksesannya di lintasan, isu mengenai negosiasi gaji Marc Marquez dan masa depan Alex Marquez sebagai calon pengganti Francesco Bagnaia semakin panas menjelang paruh musim MotoGP 2025. Yang mengejutkan, dalam negosiasi kontraknya, Marc Marquez justru meminta gaji terserah pihak Ducati. Menurut bocoran dari internal tim, saat Gigi Dall'Igna, direktur teknis Ducati Corse, menanyakan gaji yang diinginkan Marc Marquez, jawaban pembalap berusia 31 tahun itu sangat tak terduga. Bayar saja sesuai kemampuan kalian, kata Marc dengan santai dan senyum di wajahnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Marc Marquez tidak terlalu memprioritaskan gaji, melainkan fokus pada kemenangan dan prestasi di lintasan. Sebuah mental juara yang jelas membuat Ducati tergiur. Laporan dari Sporti Salaries dan berbagai media Eropa menyebut bahwa gaji Marc Marquez di Ducati bisa mencapai 12 juta euro, sekitar 210 miliar rupiah, termasuk bonus. Angka ini jauh melampaui gaji Francesco Bagnaia, juara bertahan Ducati, yang hanya sekitar 7 juta euro. Namun, sumber-sumber terpercaya menyebut bahwa Marc Marquez tetap menomorsatukan kemenangan ketimbang angka gaji. Baginya, yang terpenting adalah memenangkan balapan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP.
manuver Ducati mendatangkan Marc Marquez terbukti sukses. Dalam 10 balapan awal musim ini, Marc telah memenangkan 6 race utama dan 9 dari 10 sprint race. Performa luar biasa ini membuatnya menjadi ancaman utama bahkan bagi Pecco Bagnaia, yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin tim. Marc Marquez tampaknya telah beradaptasi dengan cepat dengan motor Desmos edisi GP24, dan gaya balapnya yang agresif namun terukur membuatnya sulit dikalahkan. Tak heran jika Ducati kini mempertimbangkan berbagai opsi untuk mempertahankan Marc dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, dominasi Marc juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Bagnaia dan kemungkinan promosi Alex Marquez ke tim pabrikan. Performa luar biasa Marc Marquez membuat publik MotoGP mulai bertanya, akankah Alex Marquez, adiknya, menyusul ke tim pabrikan? Saat ini, Alex Marquez adalah satu-satunya pembalap selain Marc yang konsisten berada di papan atas. Dengan 1 kemenangan dan 4 podium bersama tim Gresini Racing, peluang Alex untuk bergabung dengan Ducati Lenovo bukanlah isapan jempol. Rumor pun menguat setelah muncul kabar bahwa Marc Marquez ingin memperjuangkan tempat bagi adiknya di Ducati Lenovo, seperti yang pernah terjadi di Repsol Honda beberapa tahun lalu. Ducati kabarnya tidak menutup kemungkinan tersebut, terutama jika Alex terus menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, agen Alex Marquez, Jimmy Martinez, membantah keras kabar bahwa Alex akan menggantikan Pecco Bagnaia. Menurutnya, Alex masih terikat kontrak dengan Gresini hingga akhir musim 2026 dan belum ada pembicaraan resmi untuk promosi ke tim pabrikan. Situasi ini menempatkan Bagnaia dalam tekanan besar. Beberapa sumber menyebut bahwa Bagnaia merasa kesal dengan dominasi Marc Marquez yang tiba-tiba mengubah ritme tim pabrikan. Ducati bahkan sampai mengatur pelatihan khusus flat track bagi Bagnaia menggunakan Desmo 450 MX demi menyesuaikan gaya balapnya dengan tekanan dari Marc. Meski begitu, Francesco Bagnaia menyatakan komitmennya untuk bertahan bersama Ducati sampai kontraknya selesai. Saya ingin tetap di Ducati, dan Ducati juga ingin saya bertahan, tegasnya dalam sebuah wawancara. Bagnaia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja, dan akan terus berusaha untuk kembali ke puncak. Dengan adanya Marc Marquez, Ducati Lenovo kini memiliki 2 pembalap top yang mampu bersaing di papan atas. Namun, keputusan tim untuk mempertahankan Francesco Bagnaia atau mempromosikan Alex Marquez ke tim pabrikan akan menjadi tantangan besar bagi manajemen Ducati. Apalagi, Marc Marquez tampaknya tidak akan berhenti mendorong tim untuk memberikan kesempatan bagi adiknya. Di sisi lain, Ducati juga harus mempertimbangkan dinamika dalam tim. Dominasi Marc Marquez bisa saja menciptakan ketegangan dengan Francesco Bagnaia, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin tim. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Negosiasi gaji Marc Marquez di Ducati yang tidak biasa menunjukkan fokus pembalap Spanyol tersebut pada kemenangan dan prestasi, bukan pada materi. Namun, kehadiran Marc juga membawa tantangan baru bagi Ducati, terutama dalam mengelola dinamika tim dan masa depan pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dengan paruh musim MotoGP 2025 yang semakin dekat, semua mata tertuju pada bagaimana Ducati akan menghadapi tantangan ini dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di MotoGP. Apakah Alex Marquez akan menyusul kakaknya ke tim pabrikan? Akankah Francesco Bagnaia mampu bertahan di tengah tekanan? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Satu hal yang pasti, Ducati Lenovo sedang berada di pusat perhatian, dan setiap keputusan yang mereka buat akan memiliki dampak besar pada masa depan tim dan MotoGP secara keseluruhan.